Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Panji Parman SEMAK selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Saya Siti Nur Fatimah selaku moderator yang akan memimpin presentasi dan diskusi pada siang hari ini, yaitu tentang obligasi dan penilaiannya. Sebelum kita memasuki penyampaian materi, izinkanlah kepada saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu Hilma Salamiah, Muhammad Afifuddin Yazid Zidan, Putri Maulidia, Siti Nur Fatimah. Langsung saja untuk menghemat waktu kepada Muhammad Afif untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afifuddin Yazid Zidan akan membacakan pengertian obligasi. Obligasi adalah kontrak jangka panjang di mana peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Jenis utang atau surat kesanggupan membayar jangka panjang yang dikeluarkan peminjam. Berjanji membayar kepada pemegangnya. Pembayaran dengan nilai bunga tetap setiap tahun. Definisi obligasi. Obligasi dapat didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Nilai utang dari obligasi akan dibayarkan pada saat jatuh temponya dan dinyatakan dalam surat utangnya. Karena obligasi membayar bunga yang besarnya tetap, maka obligasi dikenal sebagai sekuritas pendapatan tetap. Kode obligasi. Kode obligasi dimaksud untuk membedakan satu obligasi dengan obligasi lain untuk kepentingan pencarian data di komputer dan untuk menunjukkan karakteristik dari obligasinya. Kode obligasi ini adalah sebagai berikut. A4 singkatan nama dari perusahaan penerbit obligasi. B3 kode untuk nomor obligasi yang diterbitkan. C2 suku bunga atau jika mempunyai beberapa suku bunga dan opsi-opsi turunan. D. Tipe obligasi yaitu B atau bonds, C atau convertible bonds, W bonds with warrants, T atau medium term notes, Y atau money market, dan M atau miscellaneous. E. Tipe dari suku bunga yaitu F atau fixed rate, Z atau zero rate atau diskon, dan V variable. Dapat berupa floating rate, revenue sharing, fixed and floating rate, dan lain-lain. FG kode dari Stiplus atau Jogianto 2014 halaman 184. Pihak yang menerbitkan obligasi. Ada beberapa pihak yang menerbitkan obligasi, yaitu satu perusahaan, dua pemerintah, tiga negara bagian atau di Indonesia sering dijelaskan, 4 pemerintah asing, 5 perusahaan asing. Contoh soal, perusahaan global menerbitkan obligasi dengan jangka waktu jatuh tempo 10 tahun, nominal 1 juta, dan kupon dibayarkan tiap tahun 80.000. Suku bunga di pasar sama dengan kupon rate 8%, maka nilai obligasi adalah keterangan PV present value nilai saat ini, FV future value atau nilai yang akan datang, R tingkat bunga atau diskonto, N sama dengan periode keberapa. Dengan rumus PV sama dengan FV 1 per dalam kurung 1 tambah R per N. Penyelesaian diketahui FV sama dengan 1 juta, R sama dengan 8% sama dengan 0,08, N sama dengan 10 tahun. Ditanya PV, jawab VV sama dengan FV 1 per dalam kurung 1 tambah R per N. VV 1 juta 1 per dalam kurung 1 ditambah 0,08 per 10 sama dengan 1 juta per 1,008 per 10 sama dengan 1 juta per 2,1589 sama dengan 463.190 rupiah. Jadi nilai obligasinya sebesar 463.190 rupiah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Maulidia.
Adapun jenis obligasi berdasarkan penerbitannya dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada treasury bond, yang kedua ada corporate bond, yang ketiga ada municipal bond, dan yang terakhir ada foreign bond. Untuk yang pertama yaitu treasury bond memiliki ciri-ciri: satu, diterbitkan oleh pemerintah pusat, baik itu Departemen Keuangan ataupun Bank Indonesia. Yang kedua, tidak memiliki risiko kegagalan, dan yang terakhir yaitu harga obligasi akan turun jika suku bunga naik. Yang kedua ada corporate bond, yaitu diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki risiko kegagalan jika penerbit memiliki suatu masalah. Yang ketiga, risiko kegagalannya berbeda-beda pada perusahaan yang berbeda, tergantung dari karakteristik penerbit dan jangka waktunya. Dan yang terakhir, semakin tinggi kegagalan, semakin tinggi pula bunga yang harus dibayar oleh penerbit. Yang ketiga ada municipal bond, ciri-cirinya yaitu diterbitkan oleh pemerintah bagian dan lokal serta memiliki risiko kegagalan. Selain itu juga, jika pemegangnya adalah penduduk setempat, maka dibebaskan dari pajak federal dan pajak negara bagian tersebut. Dan yang terakhir, memiliki suku bunga yang lebih rendah dari obligasi perusahaan dengan risiko yang sama. Kemudian contoh soalnya yaitu pembayaran atas lembar obligasi Rp50.000 dengan 8% dilakukan pada saat tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Pada tanggal 8 April obligasi tersebut dijual, tentukan bunga berjalan obligasi tersebut. Adapun untuk penjual bunga berjalan, rumusnya yaitu I sama dengan P kali R kali T, di mana I sama dengan bunga berjalan, P sama dengan nilai nominal obligasi yang dibeli, R sama dengan tingkat obligasi tahunan, F sama dengan waktu terakhir dari tanggal pembayaran bunga sampai dengan tanggal pembelian, T bulan sama dengan 30, dan T tahun sama dengan 360. Kemudian diketahuinya yaitu P sama dengan 50.000 dan R sama dengan 8%. Ditanyakannya I dan T. Untuk mencari T yaitu 1 Februari sampai dengan 1 April, 2 dikali 30 sama dengan 60 atau 60 hari. Kemudian 1 April sampai dengan 8 April, yaitu terhitung 7 hari. Lalu 60 tambah 7 sama dengan 67 atau 67 hari. Setelah itu kita mencari I atau bunga berjalan. Adapun untuk I sama dengan P kali R kali T, yaitu 50.000 dikali 8% dikali 67 per 360 sama dengan Rp744,44.000. Jadi bunga berjalan yang diperoleh sebesar Rp744.044. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Siti Nurfatimah. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfatimah, NPM D220016664. Saya akan menjelaskan poin I, yaitu foreign bond atau obligasi asing. 1. Diterbitkan oleh pemerintah asing atau perusahaan asing. 2. Dihadapkan pada risiko kegagalan. 3. Ada tambahan risiko jika diterbitkan dalam mata uang asing. J. Karakteristik obligasi. 1. Memiliki masa jatuh tempo. Artinya, jika telah melampaui masa jatuh tempo, maka obligasi tersebut otomatis tidak berlaku lagi. 2. Nilai pokok utang. Besarnya nilai obligasi yang dikeluarkan sebuah perusahaan telah ditetapkan sejak awal obligasi tersebut diterbitkan. 3. Kupon obligasi. Pada obligasi, istilah bunga umumnya disebut kupon. Kupon merupakan daya tarik utama bagi para investor untuk membeli obligasi karena kupon merupakan pendapatan pasti yang diterima pemegang obligasi selama masa berlakunya obligasi tersebut. Kupon yang dibayar perusahaan penerbit obligasi dapat berupa kupon dengan tingkat bunga tetap, kupon dengan tingkat bunga mengambang, kupon dengan tingkat bunga kombinasi atau gabungan antara tetap dan mengambang, peringkat obligasi, dan terakhir dapat diperjualbelikan. K. Alasan menerbitkan obligasi. Penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Biaya dalam penerbitan obligasi atau mencetak obligasi lebih murah dibandingkan menerbitkan saham. Pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika terjadi kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang obligasi menjadi pemegang saham yang biasa dikenal dengan obligasi konversi. Contoh soal: suatu obligasi tak berbunga yang bernilai nominal Rp100 juta jatuh tempo dalam waktu 10 tahun. Tentukan harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield J2 sama dengan 14%. Cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan rumus P sama dengan F dibagi 1 ditambah I pangkat N. P yaitu harga wajar obligasi, F nilai nominal, N jumlah periode, I yield per periode.
Penyelesaian diketahui F sama dengan 100 juta rupiah, N sama dengan 10 tahun, I sama dengan 14% dibagi 2 sama dengan 7%. Ditanyakan P atau harga wajar obligasi. Jawab, P sama dengan F dibagi 1 ditambah I pangkat N sama dengan 100 juta rupiah dibagi 1 ditambah 7% pangkat 10, hasilnya yaitu 50.761.421,32 rupiah. Jadi harga wajar obligasi adalah 50.761.421,32 rupiah. Dan untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Hilma Salamia. Perkenalkan, nama saya Hilma Salamia, NPM D2201650. Di sini saya akan menjelaskan poin L, yaitu tentang alasan membeli obligasi. Memiliki obligasi jauh dari resiko karena tingkat suku bunga tetap atau tidak berubah. Obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. Investor dapat mempertahankan obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dan selanjutnya memperoleh pendapatan untuk diinvestasikan kembali, dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran utang apabila pemegang obligasi terdesak oleh kewajiban membayar utang. Yang selanjutnya poin M tentang jenis-jenis obligasi. Obligasi ini mempunyai beberapa jenis yang berbeda. Berikut merupakan penjelasannya. 1. Dari segi penerbit, yaitu corporate bonds adalah obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan, baik yang berbentuk BUMN, badan usaha milik negara, ataupun badan usaha swasta. Yang kedua, government bonds adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintahan pusat. Yang ketiga, municipal bonds adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik, public utility. Yang kedua, dari segi pembayaran bunga, yaitu zero coupon bonds adalah surat utang yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik, tapi bunga dan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Yang kedua, coupon bonds adalah surat utang dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya. Yang ketiga, fixed coupon bonds adalah surat utang dengan tingkat kupon bunga yang sudah tentukan pada saat sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik. Yang keempat, floating coupon bonds adalah surat utang dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu ditentukan berdasarkan suatu acuan atau benchmark tertentu, seperti average time deposit, yaitu rata-rata tertimbang tingkat suku bunga deposito dari bank pemerintahan dan swasta. Yang ketiga, dari hak penukaran atau opsi, yaitu convertible bonds adalah surat utang yang memberikan hak pada pemegangnya untuk mengkonversikan surat utang tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya. Yang kedua, exchangeable bonds adalah surat utang yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah perusahaan afiliasi milik penerbitnya. Yang selanjutnya, callable bonds adalah surat utang yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali surat utang pada harga tertentu sepanjang umur surat utang tersebut. Selanjutnya, putable bonds adalah surat utang yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten membeli kembali surat utang pada harga tertentu sepanjang umur surat utang tersebut. Yang keempat, dari segi jaminan atau kolateral, yaitu unsecured bonds adalah surat utang yang tidak dijaminkan dengan kekayaan tertentu, namun dengan kekayaan penerbitnya secara umum. Yang selanjutnya, secured bonds adalah surat utang yang dijamin dengan kekayaan tertentu dari penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga. Jenis surat utang ini terdiri dari guaranteed bonds adalah surat utang yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan penanggungan dari pihak ketiga. Selanjutnya, mortgage bonds adalah surat utang yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan agungan, hipotek atau properti atau aset tetap. Selanjutnya, collateral trust bond adalah surat utang yang dijamin dengan efek yang dimiliki
penerbit dalam portofolionya, misalnya saham-saham anak perusahaan yang dimilikinya. Yang kelima dari segi nominal, yaitu conventional bonds adalah surat utang yang lazim diperjualbelikan dalam satu nominal, yaitu 1 miliar rupiah per satu slot. Selanjutnya, retail bonds adalah surat utang yang diperjualbelikan dalam satuan nilai nominal yang kecil. Yang keenam dari segi perhitungan imbal hasil, yaitu conventional bonds adalah surat utang yang diperhitungkan dengan menggunakan sistem bunga. Yang kedua syariah bonds adalah surat utang yang perhitungan imbal hasil dengan menggunakan perhitungan bagi hasil. Yang keempat, obligasi syariah mudharabah adalah surat utang syariah yang mengaplikasikan akad bagi hasil. Yang terakhir, obligasi syariah ijarah adalah surat utang syariah yang mengaplikasikan akad sewa. Yang terakhir, poin N, tentang keuntungan dan kerugian membeli obligasi. Keuntungan membeli obligasi. Yang pertama, memberikan pendapatan tetap berupa kupon. Yang kedua, keuntungan atas penjualan obligasi. Kerugian membeli obligasi. Yang pertama, risiko perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun mengembalikan pokok obligasi. Yang kedua, risiko tingkat suku bunga. Di sini saya akan memberikan contoh soal. Bapak Teguh tertarik pada obligasi dengan nominal 1 juta rupiah, jangka waktu 6 tahun, kupon rate 8% dan broker menawarkan dengan harga Rp955.140. Berapa keuntungan obligasi tersebut? Rumusnya, perkiraan YTM sama dengan C ditambah F dikurang P dibagi N dibagi F ditambah P dibagi 2. C di sini adalah kupon, F face value, P price, N years to maturity. Penyelesaiannya, YTM sama dengan 80.000 ditambah 1 juta dikurang Rp955.140 dibagi 6 dibagi 1 juta ditambah Rp955.140 dibagi 2 sama dengan Rp87.477 dibagi Rp977.570 sama dengan 8,95%. Jadi keuntungan yang diperoleh adalah 8,95%. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.